barangkali ada teman-teman atau daun-daun ini yang punya buatan yang lain gitu. Sudah mengiting. Banyak lo. Tadi nih. Barangkali udah rap atau Ayo mulai lawak lu bang nak. jadi Kau tinggal menulis lah, segini lah menemani mbak lo ya. Makasih pada Nidepi dan Bang Heru yang Allah menjadikan dan bagi resensi buku yang begitu baru buku kok di abad 21 gitu. Jadi pendekatan yang diagian oleh Peggy dijalin oleh Bang Heru sama Nidepi terasa agak lebih dakik daripada buku-buku sebelumnya ya. Karena buku-buku sebelumnya terlalu jauh menceliak zaman ke belakang. Risiko bisa mencari ada kedekatan antara penulis, pembaca dan informan yang ada dalam buku itu. Itu terbukti dari Nidepi pun bisa dan dia bisa sebut dengan Peggy Sandi. Jadi menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Buku Women at the Center memberikan kita sebuah diferensial atau perbedaan antara matriarki dan matriarkat yang disampaikan oleh Nidepi tadi. Dan di situ kita bisa melihat ternyata menjadi perempuan di Minangkabau pakai mic ya. Jadi ternyata menjadi perempuan di Minangkabau itu adalah suatu hal yang berbeda menurut Peggy menjadi perempuan di luar Minangkabau terlebih di barat. Itu yang tampak ketika dijalin oleh Bang Heru ataupun Nidepi. Baik itu ketika dalam saluang tadi ataupun dalam kehidupan sehari-hari yang dijalin oleh Nidepi. Tapi ada yang menjadi menarik tadi itu adanya bentuk pengelolaan perempuan dalam rumah tangga, dan itu menjadi suatu hal yang menjadi simbolnya, menjadi sebuah, kalau rumah kadang tuh rancak berarti perempuannya hebat. Kan itu yang nampak tadi di sini. Berarti di balik Minangkabau dan rumah kadang yang hebat terdapat perempuan yang hebat kan gitu. Berarti bisa mencari ketika nagari-nagari itu makmur jaya, berarti ada perempuan hebat di belakang. Kata-kata hari ini dah. Nah, semua itu dibalut tanpa aturan yang mengikat bagi Nidepi tadi ya. Jadi ada masalah trust di situ. Sementara awak hidup dalam era yang post-truth atau Gen Z menyebut sebagai banyak trust issue gini gitu. Awak ini trust issue sama Siano itu bisa dikembangkan menjadi bentuk keluarga itu trust issue sama keluarga sebelah. Tetapi kalau Gen Z dan orang-orang tadi itu hanya sampai di sini, hendaknya akan sampai menjadikan ada dampak dari ketidakpercayaan itu, ada break janji ini sinan, mematahkan janji ataupun membongkar janji di situ. Ada perjanjian atau apa karena kepercayaan tadilah kuat juga. Jadi ada yang mengikat bakal kecil orang Minang tuh kan kini di masa lalu sampai kini tuh syarat nan lazim adat nan kawi. Adat nan kawi itu kan kalau kecil canduang kan itu saruman batang kiwi yang pahit rasanya ya. Kok dimakan terasa pahit, kok karena hidup dalam belantara hutan ya. Itu yang mengikatnya selama kini ya. Orang Manaruko dan orang Subo dengan batang kawi itu yang mengikatnya menjadi sesuatu yang adat yang pahit, sebenarnya pahit itu ada itu sini. Sehingga bentuk dari ketidakpercayaan tadi adalah istilahnya abai orang dengan ini ya. Nah, yang ingin awak tanya nanti ingin sama-sama kita rasakan bentuk seperti apa seorang perempuan abai dalam rumah kandangnya. Kemudian perempuan itu abai. Kalau memang perempuan sebagai penampil itu tadi dan yudiki dengan perjanjian yang
kawi tadi yang memang kuat ya, dengan isu kepercayaan saja ya. Ketika janji itu Allah rusak ya. Seperti apa perempuan Minangkabau abai dalam rumah tangga atau rumah kadang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa dapat hadiah kalau nanya wah. Pisang goreng. Oh, cari itu tadi. Belum sih enggak. Udah sih enggak. Buana dah. Jadi tahu warna jasa ikut tadi. Terima kasih Abang Ilham hari ini. Aja Abang Slepel. Oke, bagaimana perempuan itu abai kalau menurut pembacaan saya terkait dengan buku ini atau beberapa konteks perempuan di Minangkabau? Abainya perempuan itu pertama ketika pengetahuan tentang perempuannya sebagai manusia atau perempuan Minangkabau itu sudah tidak ada lagi. Itu pertama. Karena memposisikan sebagai perempuan di Minangkabau itu agaknya sedikit ribet. Bagaimana dia akan menjadi mantu, bagaimana dia akan menjadi ibu, bagaimana dia akan menjadi kakak, bagaimana dia akan menjadi ete. Nah, memposisikan pengetahuan akan hal itu kepada perempuan Minangkabau agaknya saya pikir sangat sulit. Itu pertama. Ketika pengetahuan itu sudah ia dapatkan, yang kedua yaitu adanya pengelolaan emosional bagi si perempuan itu sendiri. Baik ketika dia menghibahkan dirinya untuk ikut serta dalam acara, misalkan katakanlah itu perkawinan, dia ingin untuk membantu sukunya atau dia akan membantu kemanakannya ini sendiri. Nah, rasa emosional, rasa empati ataupun rasa simpati yang lahir dari pengetahuan itu sendiri akan menambah peran dia sebagai wanita atau perempuan di Minangkabau sendiri. Bagi saya abainya itu ketika ya tidak adanya pengetahuan transfer knowledge bagaimana menjadi perempuan Minangkabau itu sendiri, bagaimana dia memperan atau memposisikan sebagai perempuan, ataupun bagaimana dia mengelola emosionalnya ketika beberapa kegiatan-kegiatan yang memerlukan perempuan itu sendiri. Sama halnya ketika bagaimana laki-laki abai di Minangkabau ya ketika seorang laki-laki di Minangkabau itu tidak diajari atau tidak diberitahu persoalan kamu nanti akan jadi mama loh, bagi mamanya seperti ini loh. Nah, cuma kan persoalannya transfer ini terjadi antara laki-laki dengan laki-laki. Ketika si mama dengan kemenakannya, ketika udah berumur, nah kamu akan menjadi mama, kamu akan menjadi semandura. Nah, adakah transfer knowledge itu bagi perempuan Minangkabau? Nah, itu juga menjadi persoalan pribadi juga bagi saya. Apakah memang ada transfer secara turun-temurun gitu ya? Bagi perempuan misalkan ketika seorang perempuan ingin menikah, nah jadi perempuan jadi bini orang tuh mau dekolo, jadi orang tuh mau dekolo, jadi matbuo tuh mau dekolo. Karena relasi itu yang kalau di era-era 80-an atau era-era ibu saya sendiri pun itu masih terjaga. Oh ini itu saudara kamu, itu kamu, itu mama kamu, itu coba pergi luar ke sana yang komunikasi bla bla bla. Nah, ketika hal itu sudah terikat, saya pikir persoalan keabaian bagi seorang perempuan Minangkabau mungkin bisa diatasi. Begitu jam. Saya ada tambahan dari itu. Pertanyaan Caam sangat menurut ini sangat penting ya, tidak ketika memang hari ko ada mali semacam kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Minangkabau khususnya perempuan, itu ini lebih melihat ke persoalan kesadaran. Persoalan kesadaran yang maksud adalah Peggy saja yang bukan Ibu Peggy, maksudnya Ibu Peggy yang bukan orang Minang mampu menerjemahkan Ibu Ida sebagai teks gitu, teks Minang gitu ya. Dari situ sih sebenarnya menurut Umi
apa yang dilakukan oleh ibu awak sebenarnya tidak terekam dalam hidup harian sebagian orang gitu. Misal, Uni sangat membayangkan, Uni tidak terlalu banyak juga di transfer knowledge dengan dengan pendidikan. Oh harus mereka enggak, tapi mungkin bentuknya adalah ama mereka kapai kapo, orang meralik sana siapa meralik, tapi enggak gitu. Maka tugas itu yang namanya orang berani, awak harus menolong orang, menolong orang ya pada tua, setidak-tidaknya upai membuka bawang gitu ya. Itu adalah bagian dari bentuk proses pendidikan menurut ini gitu. Pendidikan bagaimana awak hidup berkampung, berencana, suku, pariduan dan seterusnya lah gitu. Itu adalah bagian dari bentuk bagaimana itu adalah membentuk sebagai sebuah kesadaran. Jadi otomatis ketika ketika ada orang lain otomatis tuh ibu harus tanya situ tuh nolong gitu. Atau ketika misalnya jadi biarlah kami yang membuat raga-raga, kami yang membuat kue atau segala macam. Tapi pergeseran itu terjadi, ada keabaian yang kalau Uni istilah dia misal anak-anak di sekolah. Proses perubahan itu terjadi adalah evolusi itu terjadi model yang dicari anak-anak ini sekolah tidak barulah tapi tamat SD masuk ke pondok pesantren. Selama di pondok pesantren kan tak tahu masuk pondok pesantren tak tahu kan bahwa proses sosial masyarakat yang terjadi gitu. Sehingga ketika pulang Sabtu Minggu atau itu tidak ngerti apa yang terjadi di dalam hidup harian yang sesungguhnya itu. Dan itu terlihat persis, misal ketika kami sering ngobrol ya berdua, ya. pengalaman harian. Uni sekolah berulang dari pasien ke pasien terus nyampe itu. Sehingga dalam harian itu selalu ada informasi siapa meninggal, aku pengen ngaji, 2 hari betul-betul dan seterusnya. Saya turun mandi itu mengasih waktu orang lain mereka menyiapkan ada istilah di kafe kami itu namanya balai sakui. Nah itu sama-sama tuh membuat balai sakui gitu kan. Kalau udah nggak tahu udah turun mandi mengasih itu kan perbedaan pengalaman hidup gitu. Tapi itu tidak bisa disalahkan bahwa itu sepenuhnya adalah sebuah kesalahan perempuan gitu. Ini tidak akan menyalahkan siapa-siapa dalam konteks itu. Nah, keabaian itu pun terjadi, itu bisa jadi disebabkan karena pergeseran tadi bahwa dulu perempuan punya ruang untuk bergerak yang dia bisa mengatur kerja itu sesuai dengan aturan kerja masing-masing. Pengen sawah aku jam 9, karena paling mencari jamu dulu. Aku paling ke sawah capek pulang jam 3 pulang karena menolong anak si aku balik. Itu kan ada pengaturan waktu yang fleksibel sekali karena kamu garap tanah masurang, garap lahan masurang atau apa. Kalau ini orang bekerja sudah ditentukan oleh waktu. Masuk aja jam sekian, pulang jam sekian tuh balas cara menilai menolong orang gitu kan. Itu persoalan bagian dari apa sehingga lah terfokus untuk mengurusi rumahnya sendiri gitu, tidak bahkan mereka tuh gak bertamu dalam waktu seminggu padahal ketika buka pintu bilik rumah di sana tapi tidak bertamu dalam seminggu. Itu real terjadi gitu. Dan menurutku itu adalah pergeseran gitu. Pergeseran, gak tahu apa yang pergeseran, entah pergeseran itu adalah sebagai sebuah ketidaksadaran dalam konteks harian yang harus rawat atau ada push dari aktivitas yang sudah dibuat oleh sistem gitu, yang sudah diatur oleh sistem sehingga hidup harian tergerus dengan persoalan itu gitu. Ini lebih melihat ke situ sehingga kontinuitas dari matrilineal tadi itu garis matriarkat tadi itu tergerus dengan persoalan-persoalan yang awak telah dikendalikan oleh sistem gitu. Jadi tidak bisa awak menyatakan ini adalah kesalahan A, ini adalah kesalahan B, tidak gitu, tidak sama sekali.
Dan kalau Heru mengatakan bahwa transfer knowledge itu berbagai, setiap mama awak punya transfer knowledge yang berbeda-beda gitu loh. Karena pendekatan waktu mama awak masing-masing pun berbeda-beda. Nah, contoh ini, waktu kamar nikah misal. Waktu kamar nikah tuh mama Uli selalu minta dulu siswa barare, kalau orang barare si Gindo Magia Piti Baranjo kecek mama Uli tanya nggak si Gindo ala lagi kamalun ala aku itu konteks bahwa nafkah itu nggak semuanya gitu, ada orang yang harus dibagi gitu. Karena apa? Perempuan di Minangkabau punya proporsi yang memang harusnya penambahan nafkah itu gitu dalam konteks seperti itu loh Caam gitu, ini Maria gitu. Jadi persoalan kesadaran yang berbicara soal transfer knowledge masing-masing mama awak pasti berbeda-beda. Dan kebetulan Uni alhamdulillah punya mama Ampe dan intensnya itu adalah karena memang setiap hari Jumat ya sering sih mama Uni di rumah gitu dan selalu makan setelah pulang Jumat di rumah kemenakan, dan itu selalu menanyakan yang kejadian-kejadian selama seminggu yang terjadi di kemenakan itu gitu, ada kesalahan gitu. Nah lalu kemudian dibahas di ruang makan tadi itu setelah makan. Misal oleh itu bakal dapai itu sana wak mana tuh wak segala macam. Kalaupun sakit hati wak yang persoalan itu singkirkan dulu ya. Jadi wak mencoba tidak disampurkan itu bukan urusan wak, itu adalah urusan inyo bukan wak macam itu gitu. Itu adalah merawat kesadaran sih menurut Uni gitu. Nah kalau hariku sudah tergerus dengan pressure aktivitas yang sudah dibuat oleh sistem macam-macam, lalu kemudian awak melakukan jarak yang cukup banyak, tidak mendekatkan dulu, ya bagaimana itu kemudian menjadi ruang yang sangat benar-benar berjarak gitu. Menurut ini seperti itu ya. Jadi kalau soal abai dan lain sebagainya itu dan semua orang kalau ditanya pasti tak ada orang yang akan mengabaikan tradisi gitu, orang gitu ya. Tapi abai itu di luar kesadaran sih. Nah itu, ini bagiannya seperti itu. Nah itu soal postcode, soal kepercayaan. Kepercayaan itu tergerus menurut Uni hari itu adalah ya persoalan itu tadi ada semacam bentuk keluarga komunal yang kemudian di dalam keluarga komunal itu lahir sebuah kompetisi, nggak tahu kompetisi apapun gitu. Nah ini melihat itu, entah kompetisi soal pendidikan, kompetisi soal kekayaan, kompetisi soal pangkat, kompetisi soal dan semuanya ujung-ujungnya adalah pride gitu. Nah itu jadi bagian dari trust sehingga mereka menyembunyikan apa yang mereka punya dan segala macam, tidak mau lagi berbagi menceritakan apa kesakitan dan segala macam, sehingga ruang sharing di antara waktu ada itu yang menggeruskan trust gitu. Orang awak malu banget ini mencerita sakit ibunya kan sananya gitu. Kenapa? Sakit tak ada trust gitu. Nah gue ya udah terjadi pinjol lah apa segala macam gitu. Nah, Peggy sampai hari itu tuh lihat keterlihatan soal komunal tadi itu kan terbayang tuh bahwa Ibu Wi membagi itu gitu, bahwa kaum untuk apa ya pasti harus dipikirkan gitu setelah panen gitu. Nah itu sih bagi ini yang jadi catatan gitu dalam konsep perubahan komunal ke individual gitu. Karena tergerusnya trust tadi itu. Apapun lah bentuknya, tapi ini melihat adalah kompetitif gitu. Jadi barangkali kita minta juga pembacaan Mbak Ismi terkait dengan Mbak Isma, Mbak Isti, apa? Mbak Isti terkait dengan pandangan tentang perempuan, apakah itu berdasarkan pembacaan atau kolerasi dengan perempuan Minangkabau itu berbagi lainnya Mbak. Silakan Mbak. Ini 100%
seneng banget tiba-tiba saya diminta ngomong. Kita kan jago kandang. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Saya Isi dari Jawa. Dari presentasi ini. Terima kasih Mbak Devi udah memaparkan satu buku yang saya baru dengar dari poster, baru melihat, dan dari paparan sangat membuat saya untuk mau membaca gitu ya. Ini kalau kita bisa sediakan ruang ini, promosi buku ini lah ya, siapa yang mau baca. Tapi satu sisi tadi juga udah digarap Mbak. Udah digarap itu, ada CEO-nya. Nanti ditunggu terjemahannya. Ya. Masuk darui. Senang banget karena juga tadi sudah menandai di diri saya sendiri sebagai pengetahuan di apa yang disebut matriarkat itu sendiri, dan seterusnya perbedaan dengan konsepsi barat yang dihadirkan tentang apa yang disebut kesetaraan dan seterusnya. Lalu kemudian yang menarik, saya tuh dari tadi memang sama mirip bertanya tentang bagaimana kalau bagi Peggy kan ada ibu dari tadi ya. Ibu dari itu sosok sumber atau arsip tubuh yang terus berjalan dari dasar. Bagus istilahnya ya. Kalau di pertunjukan istilah itu Ya. sudah royal dipakai Mas. Iya. Arsip tubuhnya ada, kemudian yang senang adalah kesadaran kerja-kerja antropologi sekarang tidak berjarak gitu. Jadi ada kedekatan sehingga tidak melihat relasi subjek dan objeknya menarik gitu, jadi lebih dekat, beresidensi atau hidup di sana, mengalami hidup di sana sehingga membahasakan budaya setempat itu tidak dengan kacamata jauh banget gitu, sebagaimana Peggy. Lalu memang yang sering terjadi adalah orang-orang setempat itu juga yang kadang terlambat untuk mengistilahkan praktek-prakteknya sendiri atau menandai praktek-prakteknya sendiri. Bagaimana adat ibu tadi mungkin salah satu usahanya adalah menerjemahkan buku ini itu transfer pengetahuannya atau praktik aktivisme dari ideologi boleh disebut ideologi ya. Dari pengetahuan lokal ini itu jadi lebih terasa karena ini akan diterjemahkan kemudian bisa at least teman-teman yang lahir 2000-an seperti saya itu bisa menjejak apa yang disebut sebagai adat ibu yang berasal dari Minangkabau. Lalu saya sendiri sih sebagai orang Jawa harus sebut banget ya. Apakah memungkinkan bila mana Peggy punya keyakinan bahwa adat ibu ini punya solusi terhadap ketimpangan sosial yang terjadi di sana? Dia satu tawaran tertentu, lalu apakah dia bisa diresonansikan keluar gitu, tidak hanya berlangsung di Minangkabau? Itu yang saya imajinasikan. Lantas kan kemudian ada kajian-kajian yang akan atau penyelidikan untuk menyetarakan studi kasus ya. Kalau tadi kerja-kerja strategis seperti membangun relasi, manajerial, itu perempuan yang ahli gitu. Lalu bagaimana itu diresonansikan jauh ke depan, saya bayangkan sehingga orang secara natural itu akan memilih jurusan kuliah lah paling praktik gitu sesuai dengan bidangnya gitu. Perempuan akan memilih ke sana, laki-laki akan cenderung memilih ke hal-hal yang sifatnya problem solving. Kalau tadi sebagai contoh ya, skill laki-laki lebih banyak di area kalau ada masalah tuntutannya bertanya kepada laki-laki, tetapi untuk perkataan kerja relasi strategis itu kerjanya perempuan. Mungkin itu simbol-simbol perilaku-perilaku itu banyak sudah ditelusuri, sebenarnya sudah banyak dilakukan, tetapi kadang untuk mengakui hal itu sebagai kayaknya this is not my thing, itu tuh sulit juga karena kita sering banget direcokin sama yang disebut persamaan egaliter yang bau barat gitu, sehingga
kayak serakah gitu, semau-maunya pengen dikuasai gitu. Kalau ente bisa menguasai ini, saya juga pengen menguasai ini gitu. Anjay. Wow, berat sekali gitu kan. Tetapi, nah ini yang kemudian bagaimana kerja-kerja akademisi dengan nada-nada yang sangat rendah hati meyakinkan bahwa yang disebut kecenderungan perempuan, keahlian perempuan itu areanya gitu misalnya. Di area ini tanpa punya tendensi bahwa itu tidak membelakangkan perempuan, bahkan menyadarkan bahwa perempuan memang sebagai center. Seperti cuplikan-cuplikan yang sering kita dengar lewat-lewat Ariana Grande gitu misalnya, Tuhan adalah perempuan gitu di lagunya dia katanya gitu kan. Nah ini di sini juga dia perempuan sebagai pusat dipusatkan karena dia bisa ulang alik di area publik dan domestik. Artinya ada kerja-kerja generalis yang dipegang gitu, tetapi juga tetap menghadirkan porsi laki-laki yang mengawasi tadi. Mungkin ada spesifikasi atau yang nantinya saya berharap sih bisa kayak ada contoh-contoh konkret yang dan bukan sebagai asumsi atau kepercayaan lagi gitu, tetapi itu memang berdasar keahlian yang diyakini atau ditemukan PG gitu, misalnya contoh kasusnya yang ada di sana. Nah, saya tuh mengimajinasikan demikian. Kadang-kadang mungkin secara tidak sadar kalau di kerja-kerja seni lah yang saya akrab gitu, hampir rata-rata yang mengambil kerja manajerial itu perempuan. Entah mereka sadari atau tidak, secara kuantitatif itu perempuan yang lebih banyak. Itu cuman kadang-kadang dijawab dengan hal-hal yang kadang belum bisa terbukti secara akademik ya. Laki-laki seringnya, aduh aku nggak punya kesabaran hati untuk mengurusi hal-hal birokrasi seperti ini. Rumit administratif harus benar-benar. Saya biasanya di lapangan. Saya biasanya di lapangan kayak one thing at the moment gitu, hanya mengurusi satu hal untuk satu momentum itu saja. Nah, apakah hal itu punya bias terhadap yang disebut konsepsi dari barat, kesetaraan gender dan seterusnya atau tidak? Dan perempuan sendiri saya juga bertanya-tanya, kadang kan kita sering sekali atau bahkan yang saya senangi ekspresi generasi terkini itu kan lebih artikulatif dan lebih gampang ngomong gitu loh, nggak seperti dulu. Mungkin kalau generasi masih ingat ke belakang kan represinya terbiasa direpresi gitu ya, jadi gitu, jadi terbiasa memendam. Kalau sekarang kan nggak biasa memendam, jadi hal-hal yang mungkin seharusnya bersifat diutarakan. Lagi nggak bercerita tiba-tiba mati. Nah, tadi sebenarnya menarik dari Saluang juga, satu kasusnya ya, itu lagu-lagu seksis gitu yang dihadirkan itu tidak diterima sebagai lagu yang seksis, tapi Korea. Di Jawa kan juga terjadi banyolan ini, goro-goro saat wayangan itu sangat seksis sekali. Saya pun juga merasakan sebagai orang yang mengalami transisi budaya gitu saat praktik atau ekspresi yang dalam tanda kutip dibilang seksis hari ini, itu saya tidak merasakan seksis waktu itu gitu. Nah, apa yang hilang ya, dan kadang di generasi hari ini untuk menjadi politically correct. Kadang kita tidak menyadari bahwa yang disebut bersikap politically correct atau secara politis itu dibenarkan, politis yang mana nih gitu, politik yang mana yang diambil. Jika ini adalah ekspresi politik juga gitu yang dituliskan Peggy, apakah tidak boleh mengamini atau merujuk kepada politik yang ini? Apakah saya harus berekspresi sebagaimana politik yang kanan itu atau yang besar itu? Kan selalu ini juga menarik nih kalau nanti dibaca kapan batasan bahwa ekspresi itu sebenarnya kita bisa euforia, bukan ini nggak seksis kok. Ini gimana sih cara ngasih taunya ke orang-orang yang bilang ini seksis, gimana ya kayak gitu? Karena tipis banget ya, dan kadang-kadang juga ini bukan perkara
tulisannya, kata-katanya atau siapa yang mengucapkan, tapi kadang-kadang juga momentum yang sedang hadir saat itu juga gitu. Kayak Miftah kemarin saya nggak pakai dus sama Yaki Pesek gitu ya. Itu mungkin saat itu saat pertunjukannya berlangsung, itu kan sudah rekaman ya, pasti sudah berlangsung di beberapa waktu yang lalu. Bagaimana reaksi audiens yang saat itu hadir gitu. Saya kadang juga membayangkan. Tetapi di saat momentum yang kita ester-esteran itu, gitu, terus video itu dikeluarkan, itu menjadi sangat bumerang banget gitu. Jadi hal yang politically correct itu seksis. Gitu. Terlepas kemudian Bu Yati Pesek diwawancarai ulang bagaimana pengalamannya dan seterusnya. Nah, apa yang hilang atau yang perlu dikasih tahu bahwa ada loh ekspresi yang ini tuh nggak seksis. Rasa apa yang hilang karena tiba-tiba rata-rata yang saya lihat orang cenderung lebih mudah untuk digiring ke politik korek yang mengatakan itu seksis. Jadi kehilangan momentum untuk membudidayakan praktik-praktik ini gitu. Saya takut saluang-saluang yang lagu-lagunya mungkin nanti atau thank you Jessica yang karena juga ada Jessica, nanti menarik Jessica bisa komentar juga ya, sebagai yang mewakili minoritas gitu yang di sini. Mungkin sekarang udah ada organ tunggal. Nah, seakan-akan nanti yang jadi bukan sebenarnya siapa namanya polisi etika itu masyarakat kita sendiri yang politically correct yang lebih besar ini loh gitu. Yang dikit-dikit ini salah, dikit-dikit ini sangat merugikan kaum perempuan atau mengobjektifikasi kaum tertentu. Nah, bagaimana menghadirkan, karena di sini kan tawarannya Peggy juga ada ibu bahkan bisa menghadirkan ekspresi itu menjadi euforia. Nah itu bagaimana caranya mentransfer rasa ya. Kalau saya sudah kayaknya ini tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi soal sense, soal saat mengalami itu ini sama ini bekerja dan menerima itu bukan sebagai ekspresi yang seksis gitu. Salah satu contohnya aja gitu. Masih berkutat dengan konteks arsip tubuh, terus tulisan, pengetahuan yang didistribusikan hingga generasi sekarang. Jikalau memang yang ditawarkan atau yang ditemukan di Peggy ini dari pengetahuan lokalnya Minangkabau, adat ibu tadi adalah let's say salah satu solusi yang bisa ditawarkan sebagai pengetahuan sosial, pengetahuan umum yang kayaknya jadi solusi kok untuk timpangan sosial hari ini gitu. Atau Indonesia boleh atau masyarakatnya boleh bersikap politically correct ala adat ibu, nggak lagi ala siapa? Ala misalnya sosok feminisme yang di luar gitu. Gitu sih. Saya berimajinasi aja. Terima kasih seperti itu. Sangat memberikan insight ya. Terima kasih Pak. Mbak Isti ya Mbak ya. Aku yang lupa tadi. Sangat menarik pembacaan dari Mbak Isti terkait dengan bagaimana berbicara tentang perempuan, konteks Minangkabau untuk perempuan pada era sekarang. Barangkali ada lagi yang ingin udah Uni yang ingin menyampaikan atau memberikan pandangan terkait dengan konteks terkait dengan buku Peggy ataupun pembacaan terkait dengan bagaimana perempuan sebagai at the center tadi sendiri. Tidak hanya terkhusus ke bacaan ini, juga boleh kali ada refleksi bacaan ataupun pengetahuan lainnya.
Dengan si Astro. Kelahiran 2000 sekian gitu ya. Ya mungkin Hilda punya pengalaman nggak sebagai rumah kalian pendidikan perempuan Minangkabau ala ibu, nah, ala ibu Hilda. Ya. Refleksi aja kita. Bildara. Hah? Bildara. Iya kita. Udah. Udah apa ya apa nomor Pak? Udah full. Ya udah. Kalau refleksi soal pendidikan kayak kata memang tadi sih memang kayak terasa walaupun sih kita kayak belum banyak menyadari soal transfer knowledge itu sendiri gitu karena kan kita juga besarnya di jauh jadi nggak dekat dengan kampung itu juga kalau misalnya pulang pun nggak ada pembahasan adat gitu dari keluarga secara langsung yang mungkin udah sadari itu secara tidak langsung ada people mungkin yang banyak kayak sadari sih sebenarnya jadi ini juga kali pertama ini apa ya benar-benar serius belajar soal adat Minang dan ternyata sangat mungkin tidak ada ya basic pemahaman sebelumnya mengenai bagaimana adat Minang terutama mati kita. Ya mungkin itu saya masihnya. Terima kasih Wilda ya Om ya. Iya. Kok ketik juga ya? Bahkan Kak saya refleksinya Kalau solo ke belakang. Kenalin aku Raya. Mungkin untuk refleksi jujur kurang tertarik ya sama dulunya, kurang tertarik sama adat Minang karena ada permasalahan personal yang dimana interest buat terjun ke adat dan budaya Minang itu jadi berkurang. Mungkin dari yang trust issue tadi ya, di antara keluarga tuh udah ada trust issue-nya sendiri, jadi untuk melibatkan diri itu nggak pengen gitu. Mungkin itu juga nggak tahu di antara teman-teman aku yang di Padang itu juga pelajaran tentang budaya itu walaupun ada ya mata pelajaran BAM budaya alam Minangkabau, tapi itu tuh bukan sesuatu yang menarik Nggak bagi atraktif sama ya sekali. itu hanya sekedar untuk pelajaran aja Memenuhi kurikulum lah ya. ya gitu. Dan mungkin itu juga awalnya dari masalah keluarga yang makin lama ya Gen Z itu lebih ke kayak pengen yang praktis aja, nggak mau yang kayak ribet ini harus hafalin strukturnya, besok kalau nikah harus kesini kesana. Ya mungkin refleksinya untuk itu, tapi makin lama aku sadar kayak ini sebagai identitas, mau kemana pun aku bawa identitas aku sebagai orang Minang, sebagai wanita Minang. Dan ya agak nyesal juga sih awal nggak belajar gitu, tapi ya gitu mungkin masalahnya Baik, saya tanya dikit Baik. Apakah mungkin juga nggak ya Raya tidak menarik gitu Minangkabau? Karena Raya dari kecil itu udah tercerabut nih dari Minangkabau ya kayak ke Korea, terus ke Belanda, dan itu apakah menjadi bagian nggak dari kedirian Raya yang kemudian Raya merasa bahwa saya ini sebenarnya jadi perempuan Minang ya pada saat itu, atau ya itu kan juga tergerus dari, kalau itu membayangkan tergerus dari misalkan kesibukan ibu dengan ya
ada di wilayah-wilayah mana itu juga pergi gitu ya dan terseraput dari apakah itu masuk nggak dalam dunia raya gitu. Mungkin itu juga bisa jadi faktor, bisa enggak. Soalnya aku sendiri kan nggak tertarik, tapi adik aku yang bungsu malah sangat tertarik dengan budaya Minang itu sendiri. Bunda aku juga dari kecil udah selain menyampaikan permasalahan yang ada di keluarga, tapi dia juga menanamkan bahwa wanita Minang tuh harus kuat dan harus ada beberapa dasar yang dipelajarinya gitu dalam adat. Tapi ya mungkin karena nggak terlibat langsung dan hanya mendengar permasalahan trust issue dan apalah itu di dalam keluarga, jadi ya kurang aja interestnya dalam budaya. Tapi kok itu kurang tahu ya, mungkin itu pribadi, soalnya adik aku malah tertarik dia jadinya. Tapi unik saya, by the way, di dalam buku itu apakah si Peggy itu mencontohkan beberapa yang disebut sebagai pengetahuan adat ibu itu, dia menuliskannya sebagai kepercayaan yang harus diterima dalam tanda kutip taklid buta, atau ada semacam rasionalisasinya gitu. Maksudnya yang paling bisa saya contohkan, sekarang kan beberapa penulis muda itu tuh mulai kalau contohnya di Jawa ya, ada ritual yang sesajen lah bisa gitu ya, yang paling mudah gitu, ada tempe, katakanlah pisang goreng sama lapar gitu. Lalu itu yang turun temurun gitu, terus tiba-tiba karena diturunkan hanya berdasarkan formnya aja, bentuknya aja, jadi generasi kemudian itu tidak mengetahui kenapa harus tempe, pisang goreng sama wafer gitu. Sehingga kadang-kadang diganti sama permen. Kok bisa gitu, tempenya nggak ada, tiba-tiba permennya muncul gitu, karena permen plastik dan seterusnya. Nah, penulisan yang katanya pendekatannya Depol gitu ya, itu berusaha untuk menghadirkan rasionalisasi terhadap kenapa tempe, kenapa wafer dan juga pisang goreng itu untuk sebagai pengetahuan dia diterima, tidak hanya keyakinan saja, tetapi kita tahu maksud dan tujuannya gitu. Sehingga orang-orang di kemudian itu jauh lebih bisa mengamini kenapa adat ini diteruskan gitu, dan ini efeknya untuk alam apa dan seterusnya. Saya bertanya gitu, apakah contoh-contoh yang ditulis oleh Peggy, misalnya tata kelola ruang gitu yang menghadap Gunung Merapi kayak gitu tuh tidak dituliskan hanya sebagai keyakinan belaka, apakah di dalamnya juga dituliskan kenapa sih gitu. Pintu tadi menarik sih, soalnya contohnya salah satunya perempuan yang punya kamar, tidak laki-laki gitu, karena memang yang lebih banyak membutuhkan ruang privasi adalah perempuan. Apakah yang lain juga ada tulisan-tulisannya Peggy di dalam buku ini itu disertai hal-hal begitu gitu, sehingga meminimalisir isu yang tadi ya, yang soalnya kadang-kadang tuh cara menularkannya kan ya pokoknya harus kayak gini, dan kenapa Bunda harus melakukan ini ya kan, tidak dikasih tahu apa gitu. Terus Ya mungkin Rahman ya. Oke. Juga tadi ya, Assalamualaikum Sebagai CEO-nya. CEO. Bagi yang belum tahu, saya didapuk. Sebagaimana bingungnya Raf didapuk sebagai direktur komunitas. Tapi yang nyambung itu karena buku ini baru, kita juga shock dengan hadirnya buku ini. Ada ternyata di salah satu bab Peggy itu menjelaskan, saya lupa apa Peggy yang statementnya Peggy atau statementnya Bui.
kenapa tidak ada perempuan yang menulis tentang adat Minangkabau. Nah itu Peggy ya yang menunjukkan selama ini mulai dari Nasrum, mulai siapa atau segala macam itu laki-laki yang menulis. Kenapa tidak ada perempuan yang menuliskan? Nah itu satu representasi barangkali bagaimana sebetulnya kalau melihat Minangkabau hari ini itu kalau menurut saya cukup menyedihkan gitu. Dalam pengertian tipe idealnya itu setidaknya sebagaimana yang digambarkan oleh Peggy. Apakah sekarang masih begitu? Nah itu menjadi pertanyaan besar ya. Karena mengingat penelitiannya sendiri adalah tahun 80-an sampai 90 tahun kalau tahu. 2 dekade. Itu kan sudah hampir setengah 2 dekade. Hah? 2 dekade. 2 dekade. Seperempat abad. Dan di tengah Sekali muabai. di dalam 2 dekade terakhir dengan beragam macam perubahan, eksploitasi macam-macam dari luar atau pergolakan di dalam negeri itu pasti banyak yang berubah. Nah salah satu tadi kita kan juga dengar dari teman-teman bagaimana sudah merasa jauh gitu ya dengan apa yang dibicarakan Peggy Sandai. Ada istilah tercerabut, tidak mengenal lagi, merasa asing bahkan gitu ya. Seolah mungkin cocok ketika dikatakan wah materialisme adat ibu segala macam itu seolah-olah harus diterima begitu saja jadi taklid itu. Tapi nggak ngerti itu apa sih sebetulnya. Nah mungkin itu jadi menurut itu ada benarnya barangkali, ada benarnya tengah perubahan macam-macam hari ini. Nah lagi ya, tapi dan itu tidak hanya bagi perempuan sebenarnya. Kita jujur saja yang laki-laki di sini dari Minang juga sama saja sebetulnya. Beda, kurang lebih masih terbuai dengan cerita lama, kita punya ini punya itu, falsafah kita ini itu. Tapi sebagai satu hal yang nilai yang menumbuh ke kita dan menjadi laku kita sehari-hari itu problematis. Terlebih lagi kita membicarakan ini di rantau gitu ya. Kita membicarakan ini di rantau, di mana ruang geografisnya itu tidak lagi di Kare, gitu, di mana ada itu pernah tumbuh. Itu kan persoalan kita juga di sini. Bagaimana menerapkan nilai-nilai atau peran-peran laki-laki atau perempuan di ruang yang juga tidak sebagaimana di kampung gitu ya dalam potret idealnya. Jadi itu jadi masalah dan bagi masalah secara pribadi bagi saya. Cuman menariknya buku ini datang belakangan. Ya udah kita terima gitu ya, kita dapatkan buku ini menjadi pemantik sebetulnya, menjadi pemantik, menjadi pelajaran untuk ditelusuri ulang, ya, ditelusuri ulang. Karena munculnya tadi Devi sudah bilang gimana di kalangan kita di sini di komunitas ini bagaimana buku itu muncul. Walaupun sebagian ada pernah mengenal nama dan lain-lain dari penulis, tapi membaca bukunya, melihat isinya itu dengan pelan-pelan itu baru belakangan. Termasuk dengan buku-buku lain yang berbicara tentang perempuan juga. Minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita bicara soal jejaring kekuasaan di Minangkabau. Tulisannya Evelyn Baikut, ada tulisan yang bicara setelah ini barangkali Limpah pas. Itu untuk mungkin kurang lebih ya, mungkin tidak semuanya. Untuk rata-rata kita di sini, yang katakanlah semua sedang berkuliah atau pernah berkuliah dengan arti kata sudah dalam
kadar intelektual yang mumpuni gitu ya, itu baru belakangan ini kalau persentuhan emosi. Jadi itu sebagai gambaran bagaimana problematiknya persoalan adat, struktur budaya masa lalu dan lain-lain. Tapi bagaimanapun ini secara pribadi saya pikir juga bagi kawan-kawan ini jadi ada yang mendedahkan ini dalam kajian antropologi dengan begitu apinya biasanya sangat bagus. Dia betul-betul tidak sekedar Rifki 20 tahun bolak-balik tidak hanya menangkap dengan kerangka logisnya, tapi juga ikut merasakannya itu gitu. Itu dan tulisan saya cukup takjub dengan tulisan ini karena gaya penulisan yang sangat mengalir dan sangat personal tapi sekaligus sangat sosiologis. Jadi tidak sekedar menceritakan pengalaman pribadi saja, tapi juga melalui itu dia membicarakan hal lebih luas dari itu. Beberapa bulan lalu kita bicara soal autodemografi. Nah ini kayaknya dapat banget sama orang ini. Bagaimana pengalaman personalnya menjadi bahan untuk membicarakan hal yang lebih luas dari itu. Satu di pengantar kalau salah Ferry bilang dan cukup dalam dan sangat personal mungkin ya, dia bilang saya meninggalkan 2 orang anak di Amerika sana dan suami pergi jauh ke negeri orang justru untuk mencari pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang ibu. Itu kan satu paradoks personal yang dalam etnografi umum barangkali nggak akan tampil. Nah, nah tapi yang menarik sebetulnya di tengah kontradiksi itu bagaimana Mbak Esti tadi ya, Mbak Esti bilang dan menjadi pertanyaan kita semua dari mestinya gitu, bagaimana menempatkan catatan yang sudah 20-an tahun di belakang itu pada konteks hari ini untuk orang Minang, untuk perempuannya, dan juga untuk komunitas yang lebih luas dari sekedar orang Minang. Kalau enggak ya akan menjadi cemilan orang Minang saja, gitu. Maknanya untuk dunia barangkali itu tidak relevansinya gitu. Di tengah apa kontribusi kira-kira dari buku ini, dari catatan Peggy ini untuk ketimpangan gender, relasi laki-laki dan perempuan. Nah ini menurut saya ini pertanyaan yang jangankan untuk orang di luar ya, untuk kami saja sebagai orang Minang ini masih menjadi pertanyaan, apa itu maknanya bagi kita sekarang di tengah perubahan macam-macam. Apakah masih bisa membayangkan atau memimpikan kehidupan yang kayaknya harmonis itu ya di hari-hari ini gitu. Itu masih mungkin ya diimajinasikan. Belum lagi bercerita tentang di luar. Tapi saya nggak tahu nanti mungkin setelah ini yang kemudian kita bisa cari lebih dalam dan eksplorasi bagaimana maknanya nanti. Tapi yang menarik itu dari buku ini adalah bagaimana gender laki-laki dan perempuan itu dikonstruksi dalam temuan Peggy Sandel. Karena kan dia jelas berangkat dari Wacana Barat gitu ya, di mana relasi gender itu kurang lebih abstraksinya dominasi, ada ruang publik, ada ruang domestik, relasi kuasa bersifat gratis, itu barangkali beberapa terma-terma utama dalam melihat bagaimana relasi gender yang berada di dua sana kurang lebih gitu ya. Dan itu juga barangkali yang mencengkram kehidupan kita hari ini di sini, ketimpangan gender,
perempuan selalu berada atau menjadi korban dari relasi yang bekerja. Nah, yang menarik sebetulnya dari kajian Peggy Sandé ini adalah dia mendefinisikan ulang bagaimana relasi gender itu melalui apa yang dilihatnya di Mandala pada tahun 80 sampai 90 ya ini tanya jelas. Dari relasi yang dari awalnya itu adalah relasi dominan, hierarkis sifatnya, ada yang di luar, ada yang di dalam. Dia menemukan di Minangkabau, temuannya dia, relasinya itu yang disebut kemitraan, partnership, dan itu berlangsung bagaimana partnership itu bekerja, saling dukung, saling tutup menutupi, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Itu dalam praktek harian kira-kira begitu. Nah, saya pikir semangat atau temuan dari Peggy ini yang mungkin bisa menjadi titik berangkat menjawab bisa nggak ya kira-kira pola kemitraan itu menjadi semangat kita hari ini. Gimana caranya? Nah itu PR lain ya, PR lain. Tapi setidaknya itu adalah temuan yang mungkin bisa menginspirasi tidak hanya bagi orang Minang sendiri, tapi juga dunia di luar Minangkabau. Kalau bukan berarti karena dia di tataran nilai, ya, di tataran semangat, katakanlah ideologinya gitu ya, partnership, sehingga tidak berarti kita menduplikasi bagaimana Minang itu dulu dan kemudian Minang itu harus ada seperti dulu pada hari ini di Minangkabau. Atau lebih jauh menduplikasi pola struktur hidup orang Minang untuk Jawa bukan begitu atau di luar itu seluruhnya. Tapi nilainya barangkali bisa menginspirasi kita, menginspirasi orang Minang itu sendiri, saya sendiri, keluarga saya, siapapun Minangkabau untuk menelaah itu ulang dan menimbang ini gimana ya, bisa nggak ya kita coba pretend ulang dan kemudian bangun lagi sama-sama. Dan mudah-mudahan juga menjadi resonansi kedua. Mungkin itu yang yang menarik temuan Peggy dan yang saya tangkap menjadi penting bagi buku ini. Dan mudah-mudahan jadi betul-betul jadi inspirasi tidak hanya bagi dunia tapi lebih utama itu bagi orang Minang sendiri. Apakah masih kalau kita bayangkan Walukuih itu sebagai satu prototipe ideal pada masanya, apakah masih bisa kita bayangkan itu terjadi pada hari ini? Nah itu kan PR yang ada. Tapi setidaknya sebagai bahan dari kita itu kira-kira saya pikir buku ini sangat bagus. Di samping buku-buku yang lain yang juga bercerita tentang relasi perempuan kuasa di Minangkabau. Mungkin itu saja, mungkin sementara. Terima kasih. Ada pertanyaan? Langsung aja ya. Ada pertanyaan dari Instagram. Kabati. Del Feni Wipra, menyala Didian. Terima kasih Bang Wimo. Ada dari Kabati. Mungkin menarik mengaitkan kehidupan Islam dalam budaya matrilineal Minangkabau ini. Saya tidak tahu apakah Peggy membahasnya. Saya tertarik dengan kabar soal menyiratnya gundukan juang dari Mengiro dan merubah Bakiro nih. Oh. Dia menyirat Aku mengirap tadi. merubah diri menjadi
mengubah diri jadi mandirian, mengubah juga properti kemegahan Istananya. istana. Ya saya bantu bacakan aja ya, nanti bisa direspon sama Pak. Udah ya? Itu Kalau ini buku matan berarti ada buku syarah ya Mas ya? Mau dicetak. Baik, terima kasih bagi Rahmat. Rahmat barangkali dari langsung sih lari punya refleksi terkait Mantan, proyektif, belakang layar. Mental itu tak sampai. Silakan berangkat. Selamat malam. Bahasaku juga Indomie ya, Mbak Sia. Mungkin nggak akan seperti Kak Devi dan Bang Rahman yang bahasanya sangat bagus ya. Tapi betul sekali buku ini juga waktu itu diajak Kak Devi suruh baca, terus tiba-tiba kita bikin grup ada bertiga disuruh menerjemahkan ini yang mana saya tentu saja sebagai orang Pariaman yang pasti juga anak rantau, maksudnya Kak Minangkabau itu kan terdiri dari dua ya, dari dan rantau. Ini hal yang aku dengar dulu sekali kalau orang bicara Minangkabau, aku merasa Minangkabau seperti ini gitu. Terus ketika membaca bukunya, aku seperti kayak malu gitu. Malu bahwa ternyata beneran ada ya gitu ya, ada yang mengalami secara langsung gitu. Sedangkan aku tahunya dari cerita-cerita aja gitu. Bahkan mungkin Kak Devi aku cemburu, dia punya mama yang empat-empatnya jago mengurusi kemenakannya. Saya tidak punya mama yang seperti itu gitu. Sama sekali tidak ada, bahkan sampai menikah pun di Pariaman kita punya adat ya, mama perannya cuma sekedar ya menanyakan uang jemputan aja gitu, yang dia berhasil jadi uang. Tapi lagi tentu aku tahu kekuranganku pribadi, banyak hal tidak mengetahui tentang Minangkabau. Bahkan tentang kesenian atau budaya yang ada pun aku pelajari ketika aku sudah masuk ke ranah perkuliahan. Terus tahu tentang ternyata ada silat, UMB, ada kesenian, baindang atau kehidupan pola-pola budaya di kampung yang dulu mungkin ibuku waktu aku kecil sempat mengajarkan. Aku curhat aja ya, karena tentang buku ini sudah dijelaskan oleh Kak Devi dan Bang Rahman. Jadi banyak hal yang lost, tentu saja di luar hal itu juga punya transisi tentang keluarga. Yang peran-peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah itu juga mungkin tidak bekerja semestinya, yang akhirnya di umur sekarang lah aku akhirnya mempertebal apa ya yang bisa aku lakukan ya sebagai perempuan dengan hal apa yang aku lost ya gitu. Terus di Saya nggak tahu juga. Di Saya sebagai kampung nari itu dan apa ya yang bisa aku syiarkan, tanda kutip ya, apa yang bisa aku sampaikan nih lewat orang, karena aku identitasku adalah perempuan Minang gitu. Apa yang bisa aku bagikan lewat karyaku yang bisa sedikit banyaknya menceritakan ini loh Minang gitu, ini loh perempuan Minang begini loh gitu. Ketika karyaku beberapa kali diarahkan ke isu gender, aku senang karena bisa menjelaskan bahwa perempuan itu tidak sama sekali tidak mengarah ke gender apa feminis gitu. Dan itu usahaku. Kebetulan karena pekerjaanku ada di beberapa festival, yang kebetulan kemarin ada festival Alek Mande namanya, kalau teman-teman tahu di sini juga aku juga panitianya. Hal yang miris di sana adalah anak-anak sekarang, anak muda sekarang, baik perempuan atau laki-laki, mungkin khususnya perempuan, tidak peduli tentang istilah milenial itu gitu. Jadi seremoni sekedar seremoni aja gitu, bahwa yang Kak Devi bilang bahwa kesadaran itu tidak ada, ya itu hilang aja di dalam limbah tangga gitu menurutku, karena misalnya aku bikin
mungkin tidak seperti Peggy, tapi aku bikin di rumah gadang gitu, tapi fungsi rumah gadang kan sekarang sudah berubah, terus masuknya wisata gitu, terus bagaimana keluarga itu misalnya nih ada temanku yang bilang begini ke aku, dia latihan sama warga karena waktu itu aku masih di luar, dia yang mulai latihan dengan warga, terus dia bilang kalau di daerah adat yang harus menutup aurat, kenapa di dalam rumah gadang anak gadisnya tetap pakai daster aja, tapi kan aku tahu di dalam rumah gadang gitu. Itu pertanyaan yang menurutku lucu tapi miris gitu. Sedangkan kita bicara perempuan menjaga aurat, dalam kondisi waktu itu saya sebagai orang luar datang ke sana harus menutup aurat gitu, nggak bisa begini. Tapi dia bertanya kenapa anak yang punya rumah pakai daster aja, kan aku laki-laki. Nah, aku bingung jawabnya. Terus jawabanku adalah itulah realitanya, kamu lihat saja gitu, dan itu mungkin bisa kita diskusikan gitu. Dan banyak hal lainnya gitu. Ketika itu terjadi, aku mulai memberontak dengan kondisi aku duduk di luar pakai baju kaos tapi pakai jilbab, terus gaya anak-anak di kampung lah pakai daster tapi pakai jilbab gitu. Nah, aku mencoba menyuarakan juga walaupun aku dilihat oleh mama dan tuh sekitarnya di sana gitu. Hal-hal itu yang pengen didiskusikan sebenarnya dengan kondisi-kondisi anak-anak sekarang juga gitu. Apa ya yang bisa kita bahas gitu dengan ibu-ibu di rumah gadang misalnya. Kenapa sih Bu rumah gadang ini tinggal nggak ada lagi keturunannya? Aku lebih kakak daerah Hantu Bandung. Terus nggak pernah diobrolkan secara keseluruhan gitu. Enggak, soalnya lari merantau. Ada yang bilang dari ke kampung. Tapi itu keluarnya pas kita ngobrol-ngobrol gini aja, nggak pernah jadi nggak pernah nggak bisa jadi obrolan di meja besar oleh keluarga gitu. Nah, apa yang aku lakukan di rumah karena aku punya kesalahan itu, usahakan itu terjadi di rumah. Tapi ngombal ya kawan. Ayo, kita diskusi gitu. Keterbukaan tuh emang susah di rumah tangga ketika itu mungkin persoalan persisu, kompetisi lah. Kadang menurut yang kritikku sendiri jarang mengakui bahwa dia itu kurang. Jadi dia hanya mau melihatkan ke orang itu dia aman aja semua gitu. Padahal kondisinya bolong-bolong gitu. Tapi manusia di luar kok. Jadi itu refleksiku. Jadi harapanku lewat buku ini tentu saja ini bisa dibaca oleh semua kalangan, bahkan mungkin di luar Minang gitu. Bahwa Minang ini dikenal banyak orang dan Minang ini di mana-mana. Jadi menurutku ini sangat membantu sekali. Minimal itu tidak imajinasi, tapi ada yang mengalaminya. Begitu, terima kasih. Terima kasih punya Siska. Ternyata sangat menarik persoalan perempuan ini yang dibahas sebenarnya Sama menarik. Karena udah. di setiap di setiap kegiatan ataupun di setiap kehidupan budaya di Minangkabau itu terkadang memang dibutuhkan atau membutuhkan rasionalitas yang jelas kenapa harus ini terjadi, kenapa harus sambal itu laksana, kenapa harus ada singkat ayam, hal-hal itu barangkali memang dibutuhkan juga. Barangkali ada ya halaman Sedikit lagi. ya Dia karena yang kedua ini. Orang muda saat sekali tidur. Tidak satu saat datang. Oh, iya. Jadi dipikir. Sekalian. Terima kasih. Kaitnya sudah saya katakan. Mungkin termasuk juga merespon abadi di ruang apa namanya transmisi nilai.
kalau kita bicara hari ini nilai. Tadi ada silaturahmi, apa? Budaya alam. Itu satu kurikulum, bagian dari kurikulum sekolah dulu. Sekarang masih ada? Masih ada sampai SD. Nah, itu semacam apa namanya itu ekstra tambahan gitu ya, di lokal. Muatan lokal itu diberikan ke anak-anak. Kita dulu SMP. Tapi mentransmisikan nilai budaya itu kan sudah dalam kerangka konsep yang berbeda gitu. Saya lihat masuk ke sekolah-sekolah, masuk ke dalam kurikulum, masuk ke dalam buku-buku dibaca oleh anak-anak, disurahkan oleh guru. Ya. Itu kan satu konsep pendidikan yang juga berbeda. Bedanya dengan apa? Bedanya dengan transmisi nilai yang berjalan bekerja sehari-hari dalam kehidupan si pemangku kebudayaan itu. Nah, menariknya dari buku Peggy ini itulah yang diungkap. Kalau misalkan tadi ada contoh-contoh, apakah ada contoh yang disampaikan oleh Peggy? Justru sebetulnya dengan pendekatan yang berartinya yang sangat fenomenologi itu cukup banyak sebetulnya. Karena basis datanya itu sebetulnya adalah melihat, memotret apa istilahnya itu festival atau apa ya? Festival budaya. Bukan dalam pengertian festival gaya pasar kita hari ini gitu ya. Kan ada juga itu festival-festival ya kayak yang apa namanya ya begitulah ya. Tapi yang tidak enak untuk di obrolkan sekarang gitu. Tapi betul-betul festival budaya yang hadir dari waktu ke waktu menandai fase-fase hidup orang per orang di Minangkabau atau setidaknya di Baduy. Apa itu festival budayanya? Adalah festival kelahiran, festival pernikahan, dan festival kematian, termasuk festival pengangkatan pemimpin adat sampai festival pengangkatannya dan festival kematiannya. Karena di setiap kematian seseorang pemangku adat itu festival adat itu diselenggarakan. Nah, itu memang diceritakan cukup detail gitu. Dalam apa makanannya, siapa yang membawa, siapa yang harus diundang, kenapa orang itu yang membawa, macam-macam dan sangat detail. Untuk seorang Minang yang darah biru, saya pelongo, kok bisa begini ya, bisa menangkap ini. Itu diceritakan dengan baik-baik. Jadi, nah, cuman dari festival itulah argumentasi dari Peggy Sande. Jejaring sosial itu dikuatkan dari waktu ke waktu. Dari festival kelahiran, tuan rumah harus memanggil baku pihak keluarga dari ayahnya. Terus di festival yang lebih kompleks itu festival pernikahan. Wah, itu seperti tidak hanya satu event yang pernikahan satu keluarga, tapi menjadi dua keluarganya ya. Dan semuanya terlibat, semuanya punya peran masing-masing. Dan peran-peran itu misalkan siapa yang harus menjunjung jamba makanan yang mengantar melakukan arah-arahan dari kampung, siapa yang harus menjunjung itu, apa yang dibawa. Itu sangat rapi karena masing-masing pihak dari keluarga ibu, dari keluarga ayah, baku itu punya peran masing-masing di dalam festival itu, dan itu terus dirawat melalui festival itu. Melalui festival itulah dia terus dirawat, terus dibenahi, terus dikuatkan, terus dijalin. Nah, di dalam festival itu juga
anak-anak generasi baru mendapatkan informasi adat itu. Oh, dari siapa yang menjunjung beban dalam arakan itu, orang bisa tahu, anak-anak bisa dikasih tahu dia adalah bako, dia adalah ini, dia adalah itu. Nah, model transfer pengetahuan dan nilai-nilai itu bekerja dalam hal itu. Nah, itu dari turun lagi, memberi nama anak, pernikahan, kematian, dan lain-lain. Nah, mungkin ini jadi apa ya? Tentu pelajaran pendidikan modern bisa tetap dilakukan, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah aktivitas event budaya yang harian itu apakah masih ada? Karena kalau tidak ada, kita betul-betul akan menghadapi satu goncangan yang makin keras gitu dalam budaya kita. Karena tidak ada lagi media yang bisa memfasilitasi bagaimana nilai-nilai orang per orang, subjek per subjek di dalam komunitas itu terhubung satu dengan yang lain. Kalau nggak ada penghubungnya lagi, ya udah selesai. Nah, di tengah dengan banyaknya barale di gedung pakai ruangan catering segala macam, dengan catering itu nggak ada lagi peran dengan mulai dari memasak, mulai siapa yang menakdirkan ketahanan itu punya jelas itu. Siapa nggak boleh semandor, nggak boleh dulu sama rumah, nggak boleh itu dah. Jadi dengan model yang katakanlah modern hari ini, nggak ada lagi media untuk mentransmisikan. Nah, tapi itu kan pemikir ya, bukan jadi baku. Nah, itu satu hal lagi. Contoh-contohnya tadi, saya pikir menarik. Kemudian nanti bisa dibuat sendiri. Kalau nama kita baca ulang lagi sangat bagus kajian dari Freddy soal metode itu saja. Dan mungkin menanggapi kabar kita tadi, saya pikir juga bagian dari perubahan itu tentang prosesi ya. Beliau yang tentang prosesi itu bagian dari bagaimana perubahan itu juga sampai pada satu item, satu identitas yang sangat mendasar, sangat material seperti itu tanah, properti yang mana sudah tidak lagi dipahami sebagai satu aset bersama sebagai aset komunal, tapi sudah dieksekusi gitu kira-kira menjadi aset terindividualisasi kira-kira ya. Dan dari itu juga mengindikasikan bagaimana pengelolaan secara bersama itu juga tidak ada lagi. Dan makin mendegradasi apa yang menjadi jejaring sosial Minangkabau itu sendiri. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Kalau ada yang lain, terima kasih. Saya boleh nanya nggak sih? Ya. Anggap saja belum terpapar Peggy ya. Ya karena mungkin kalau udah terpapar dan Peggy itu barangkali saya tidak menanyakan ini, tapi mungkin patut untuk dihadirkan sebagaimana orang awam lah melihat Minangkabau yang ibu gitu ya, sebagai kawan yang apakah laki-laki yang ada di sini yang berada di sana juga mengalami, kenapa saya sebut juga karena mungkin yang saya temui kecenderungannya di Indonesia terjangkit penyakit heroisme. Sindrom hero gitu. Hero pahlawanan muncul gitu. Bagaimana itu berdialog dengan kalian yang berada di sana gitu, which is kan secara icon sudah berbeda nih. Nah, apakah itu
berpengaruh terhadap praktek-praktek atau mungkin konsepsi di para, mungkin tidak semuanya nanti bisa mewakili. Saya penasaran sih bagaimana dialog. Mungkin nanti bisa mewakili generasi ya. Yang satu profesi kolonialnya ada, terus dan seterusnya gitu. Terima kasih. Oke. Sesi, bentar. Dari yang kolonial itu dulu. Sebelum dijawab, aku malah merefleksikan ya, terpantik mungkin ya, istilahnya pengalaman pertanyaan Mbak Isti itu dari pengalaman di luar Minangkabau itu sendiri. Gitu. Karena saya dapati itu anak-anak cewek yang Minangkabau gitu ya, terus pas tapi dia di Jakarta terus datang ke Jogja, terus lo kan kalau di ya relasi dominan itu ya dimunculkan kemudian itu saya lebih berkuasa gitu. Apakah kayak gitu? Kalau Peggy kan kayaknya nggak gitu. Itu saya malah merefleksikan diri saya sendiri ya, misalnya saya dulu nggak tertarik ya dengan kajian gender, feminis, apa segala macam gitu, karena bagi saya itu sudah selesai gitu, sudah selesai dalam artian bahwa ya praktek harian sudah saya jalani seperti itu. Nah kemudian kenapa lebih kurang 6 tahun belakangan, 7-6 tahun belakangan ini saya kok semakin pengen belajar tentang kajian perempuan dan feminisme atau apalah namanya gitu. Ini sebenarnya dipancing oleh pengalaman yang cukup empiris dan bagi saya itu sangat tragis sebenarnya jatuhnya gitu. Yang saya tahu adalah bahwa di Minangkabau itu laki-laki biasanya dia akan kalau bahasanya mengalangkan lehernya ini untuk menjaga perempuan. Nah, satu kali saya malah melihat ada laki-laki yang menyakiti perempuan gitu, dan seperti dugaan saya bahwa selama ini saya nggak melihat ada kejadian seperti itu. Semisal saya melihat dari keluarga, karena keluarga itu cermin jujur sih menurut saya dalam hidup gitu ya. Paman saya itu kerjanya sangat banyak gitu. Ketika ibu saya adiknya itu minta tolong, jadi atap rumah bocor lah, dia gampang lah ya seperti itu. Dia dengan bilang 2 hari lagi ya saya kesana melihat gitu. Kalau masih bisa diatasi dulu dengan apa ya apa gitu. Artinya ada ruang di mana ini adalah tugas dia. Padahal kan suaminya ada nih. Saya juga berpikir pada saat itu seperti itu. Tapi kenapa kakaknya dia minta tolong? Itu kan jadi bagian bahwa ini adalah kerja yang menurut saya pembagiannya seperti itu. Nah, refleksi saya itu adalah kalau memang laki-laki di Minangkabau itu akan refleksi saya itu laki-laki di Minangkabau itu akan mengalangkan lehernya yang selalu yang sangat berharga bagi dia untuk menjaga si perempuan ini gitu. Ini ke refleksi kenapa kemudian perempuan yang punya kamar dan punya hak untuk mengurusi rumah gitu. Jadi kalau tiba-tiba ada persoalan antara dia dengan suaminya, dia nggak akan kalang kabut. Saya akan di jalanan nggak sih? Saya akan di mana gitu. Sebagai seorang perempuan, artinya di Minangkabau itu udah kebayang bahwa perempuan nggak akan sia-sia kalaupun dia terjadi apa-apa dalam hidupnya gitu. Nah, itu mungkin rasionalisasi ya, rasionalisasi. Nah, maka kemudian saya merefleksikan ke matrilineal ini gitu, ke diri saya sendiri, bahwa akhir-akhir ini ada laki-laki di puasa 2 tahun lalu ya, laki-laki yang datang ke sebuah diskotik lalu kemudian menggiring perempuan-perempuan ke tepi pantai dan memaksa dia untuk buka baju dan segala macam di situ, dan dia sudah sampai bilang alah malu awak dan sebagainya. Itu trauma menurut saya sangat menggigil ketika mendapatkan itu, dan sampai saya sampai menulis gitu bahwa ada apa nih dengan laki-laki Minangkabau hari ini gitu. Nah, itu kan bentuk dari apakah itu heroisme yang dianggap bahwa untuk
menjaga sucinya bulan puasa dilarang mereka, ini belum tahu juga dia mau ngapa-ngapain juga di kafe itu, lalu tiba-tiba dia harus diperlakukan seperti itu gitu. Nah ini jadi refleksi bahwa sebenar-benarnya apa yang dikatakan oleh Peggy itu di dalam bukunya ya, laki-laki Minang kadang-kadang dia juga punya kebimbangan sebenarnya, maka butuh orang yang tempat dia bagaimana mempertimbangkan sesuatu itu gitu. Jika perempuan dan laki-laki dua peran ini benar-benar tidak terlihat gitu, maka mungkin itu yang menjadi ketimpangan Mbak gitu. Kalau saya sih melihat itu, nggak tahu kalau refleksi teman-teman yang gimana ya itu. Nah ini yang salah satu hal yang memantik saya akan belajar ketika saya mentok dengan sesuatu yang kemudian saya mempelajari ini benar-benar belajar tentang perempuan, baca apa tentang untuk menjawab kegelisahan saya yang terjadi hari ini. Nah itu sih refleksi saya untuk kalau untuk rasionalisasi soal apa dan sebagainya mungkin suatu waktu kita ngobrol lagi Mbak. Mungkin siapa ya? Bilang kalau dia Nampaknya dari siapa? Siapa lagi namanya ketika kau lempar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kawan-kawan yang sudah memberikan pendapat, persepsi dan pengalamannya, berbagi pengalaman dari tadi ya. Tadi saya bilang ke Heru sebagai pembawa acara kali ini sepertinya lebih menarik jika diskusi kita itu juga diimbangi oleh sharing personal seperti ini, ketimbang setelah beberapa kali pendekatannya cukup akademik, jadi memindahkan kampus UGM apa UI di sini, itu kan nonsen juga kan. Jadi nampaknya akan lebih tinggi dan kita lebih bersemangat ketika kita membicarakan hal yang menyentuh kulit pikiran sendiri ketimbang kita membicarakan hal yang tertulis di kertas atau di layar laptop. Nah dari titik itu saya ingin mengomentari pertama soal representasi. Begini, soal representasi itu siapa yang lebih Minang pada malam hari ini? Apakah ceritanya Bu Peggy Sandai atau ceritanya Mbak Dewi, Siska, Wida, Raya, atau cerita kami yang laki-laki ini? Mana yang lebih Minang? Mana yang lebih Minang? Karena kalau kita bilang bahwa oke, bahwa Bu Peggy dengan segala macam usahanya itu secara metodologis, nah ini ini bahasan pribadi. Secara metodologis akan mengidap risiko satu, overlay konseptual overlay. Jadi masing konsep yang ditemukan lalu dilapisi dengan konsep lain, dilapisi konsep lain itu bersama. Yang paling berbahaya adalah conceptual projection. Jadi dia memproyeksikan pemahaman dia sebagai perempuan barat, Amerika, kelas menengah, profesor dan seterusnya ke perempuan Minang yang cuma muter-muter hidupnya di sekitar Bukit Tinggi atau di sekitar Pariaman atau seputaran Simaraso, kampungnya Gildan, atau seputaran Padang, kampungnya Raya, atau seputaran Danau Sekarat, kampungnya Gila. Jadi memproyeksikan itu. Jadi kenapa hal ini saya sampaikan? Karena Bung Edi Utama yang mengomentari buku ini saat diberikan kita, Bung Edi Utama itu nama? Itu tokoh budayawan Sumatera Barat. Jadi seperti Mbah Halim di Solo. Nah, perannya gitu, oke? Kebayang kan? Nah, seperti Mbah Halim. Jadi Peggy itu menurut dia terlalu romantik. Jadi kenapa seorang Peggy Utama mengatakan Peggy itu terlalu romantik?
Nah setelah kita baca-baca, memang ada nuansa kalau bisa dia lahir kembali, dia memilih lahir jadi orang Minangkabau. Terus itu saking dia mencintainya, sampai kemudian kami ketemu di desa yang dia teliti itu dengan Egi yang disebut dalam buku ini yang diproyeksikan berharap dia itu sekolah tinggi, mengadopsi pengetahuan tentang perempuan yang ada di Pennsylvania dan Columbia University, lalu dibawa pulang ke Berkeley. Oke? Nah, lalu dari SMP sudah dikirimi biaya dari Amerika untuk les bahasa Inggris, itu kurang lebih mungkin 20 dolar, 10 kilo dari kampung itu ke tempat les di kota tersebut. Biayanya itu dikirim ke Amerika. Singkat cerita dia tamat SMA lalu kuliah satu di Universitas Muhammadiyah Padang. Akan tetapi Tuhan berkata lain dan Tuhan yang punya rencana Tuhan yang berlaku. Dia kecantol seorang pria akhirnya nikah. Lalu kalau dia memaksakan diri dan termasuk kita yang sekolah memproyeksikan konsep kita tentang pemberdayaan perempuan, mengangkat perempuan dari garis apa dari garis apa melalui jalur pendidikan, maka apa yang dilakukan Peggy adalah sebuah kesalahan, baik kesalahan struktural maupun kesalahan kultural. Nanti kita cari sebabnya bisa dijelaskan. Tapi yang jelas sebagai perempuan kan natural dan alamiah manusiawi dia perempuan ingin punya suami, walaupun itu dia usianya mungkin sudah 20-an tahun dan itu sudah sangat matang secara physically, secara biologis. Lalu what's wrong with that? Jai. Nah itu makanya hati-hati kita terhadap proyeksi konseptual. Nah dia kan sudah menggarisbawahi awal bahwa dia ingin membuktikan bahwa pemahaman materialisme itu berbeda dengan apa yang dipraktikkan oleh para perempuan di desa Belugui. Nah anehnya, uniknya menurut Peggy, istilah yang dipakai oleh para perempuan dan para laki-laki yang ada di desa Belugui di tahun 80-an dan awal 90-an itu adalah matriarkat. Itu istilah adalah pemberian Belanda. Nah, itu tema sendiri ya. Nah itu bahayanya kalau kita menganggap representasi perempuan Minangkabau adalah sebagaimana yang ada di teks, apalagi yang ditulis oleh para peneliti. Sebaliknya, kalau yang kita menganggap bahwa yang merepresentasikan perempuan Minang itu adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Umi tadi atau Siska atau Yuda atau Raya atau Dila, walaupun Dila dia punya cerita sendiri, itu kan sangat spesifik, kasuistik. Kita kesulitan untuk mengeneralisirnya, mengabstraksinya. Padahal salah satu kekuatan kita untuk nyangkem sebagai orang yang sekolah adalah abstraksi ini. Untuk dodolan nyangkem, jualan obat di depan orang banyak adalah kemampuan untuk abstraksi. Bagaimana mengabstraksi pengalaman yang sangat sporadis tadi bahwa pengalaman keluarga Devi berbeda dengan pengalaman keluargaku, aku kan suaminya dan punya adik perempuan itu sangat berbeda. Proses transfer pengetahuan adat sebagai sama-sama perempuan dengan adik cewekku dengan dia itu sangat berbeda, apalagi dengan Siska, dengan Dila dan lain-lain. Nah, itu pertanyaan metodologis dan pertanyaan reflektif buat teman-teman di sini. Nah, mana yang kita anggap representatif nih? Nah, lalu yang kedua soal politically correct tadi. Menarik politically correct itu. Jadi politically correct itu istilah yang bisa kita sederhanakan menjadi apa yang diilustrasikan oleh Siska tadi. Tampilan di luar itu tertata, di dalam bobrok. Kurang lebih kan itu yang politically correct. Nah menurutku secara analitik kita bisa menganalisis itu dengan membedakan adat itu dipahami sebagai norma dan dipahami sebagai value.
Nah, kasus yang diceritakan oleh Siska di tempat tadi itu ada dipahami oleh orang banyak as norm, sebagai norma. Jadi norma itu kadang-kadang berlaku untuk orang lain, enggak juga dong. Tapi bukan sebagai value. Kalau dia sebagai value, maka yang diatur dulu adalah rumahnya, bahwa ada anak gadisnya tidak berkerudung dan seterusnya, itu menjadi sesuatu yang incorrect, kan? Nah, pertanyaan kolektif kita di komunitas ini untuk bahan proposal yang akan dibuat oleh Caham, bagaimana proses sosiologis adat yang semula sebagai basic value, basis nilai, tapi dia berubah menjadi norma. Catat. Tapi baso. Lain. Nah, aku punya asumsi mengapa dia dengan cepat berubah soal adat itu makin hari makin dipahami sebagai norm ansih, itu menguatnya wacana Islam segala macam. Contoh tadi kan aurat, yang satu lagi anjing. Ya, yang persatuan kedua itu sebenarnya. Gary. Jadi menguatnya pemahaman Islam normatif, kalau bahasanya Prof. Amin Abdullah, itu sinkron dengan pemahaman bahwa adat itu as norm nantinya. Jadi itu positif lah. Jadi tidak heran bahwa di atas kertas itu adat adalah bla 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 bla, bahwa perempuan itu harus begini itu. Tapi seperti yang kita jadi kemarin bulan puasa beberapa tahun yang lalu, ada LC di sebuah tempat karaoke di Sumatera Barat itu cenderung ke laut mergo atau karena dia sebagai LC. Kalau dalam fikih kan, kalau misalnya perempuan yang seperti itu menyeru, kalau memang berbuat salah kan harus dibuktikan bahwa memang bertemu kelamin dengan kelamin, baru sah itu sebagai zina kan. Nah kalau orang masih nyanyi-nyanyi, nah tapi ini sudah dicenderungin ke laut. Kalau yang baik disebut sebagai heroisme tadi itu machoisme itu, yang terjadi, ya terjadi. Lalu bagaimana dengan cerita Devi? Ini sitang ya, ini menandakan bahwa langsung kemudian. Viral. Dimaklumi ya. Lalu gimana cerita dia? Nah itu pertentangan antara representasi kasuistik dengan presentasi yang berasal dari proyeksi dan overlay konseptual. Nah terakhir, refleksi terakhir sebelum ditutup oleh si Pak Heru, Om atau apa ini bertanya ke Raya dan Wida. Raya ini anaknya Kabati yang baru sama. Terus anaknya Dr. Koko Sudarmoko, dosen sastra. Gak apa-apa ya, spill ya. Jadi background Raya jelas. Jadi dia akan terpapar Minangkabau mungkin lebih banyak dari sisi representasi akademik tadi, barangkali. Lalu yang berperan representasi dari perempuannya itu ibunya, kurang lebih begitu. Pertanyaan saya ke kalian berdua adalah, apakah dimungkinkan knowledge transfer persoalan adat ini melalui media? Jawaban kalian berdua menentukan langkah yang akan apakah dimungkinkan nggak kamu belajar tentang adat Minangkabau melalui media? Kalau mungkin, gimana seharusnya? Media, jadi sosial media ya. Oh, whatever. Kemungkinan ditransfer budaya melalui media Cultural knowledge maksudnya.
ya itu bisa. Soalnya anak-anak sekarang kan banyak melihat media sosial ya. Maksudnya kayak Korea sendiri kan cultural knowledge-nya dari media itu sendiri. Kenapa Minang nggak bisa gitu? Secara teori harusnya bisa, tapi kayak nggak tahu kenapa yang aku lihat karena aku di Kota Padang ya. Aku ngelihatnya masyarakat di Kota Padang khususnya anak-anak zaman sekarang itu sifatnya sangat-sangat konsumeris, ya. Dan budaya luar tuh harusnya dari hukum yang maksudnya kayak Alfamart nggak boleh masuk, Indomaret nggak boleh masuk, harusnya Minang itu sangat-sangat memprotek hal itu. Tapi sekarang ini budaya utara ya, maksudnya kayak Korea dan yang lain-lain itu masuk dengan gampang gitu. Alfamart nggak boleh ya? Ya maksudnya kayak sifat konsumerismenya itu tinggi sekali di Padang sekarang. Habis itu, dan mereka menelan itu secara mentah-mentahan, maksudnya kayak ya. Tapi di sisi lain ada beberapa hal yang mereka tolak gitu. Dan maksudnya kayak apa ya, ada beberapa kebudayaan yang mereka tolak yang menurut mereka nggak sesuai. Aku juga bingung itu gimana di Padang itu sendiri masyarakatnya gitu. Semangat bingung. Iya, aku juga bingung. Jadi menurut saya pada intinya adalah bisa saja. Intinya bisa saja. Cari kemasannya. Bagaimana caranya? Ya bisa berlembar bikinnya. Tapi per teori menurut kamu bisa? Secara teori bisa. Tapi aku dari tadi ada sedikit pertanyaan. Agak mengganjal di aku. Ya. Maksudnya kayak kalau bahas Minang tuh pasti bahas ada bawa agama ya. Maksudnya kayak budaya Minang itu kental banget sama agama Islam. Aku nggak tahu. Mungkin sekarang agak melenceng. Maksudnya kayak budaya Minang sama agama Islam tuh kadang orang luar melihatnya itu agak kontradiktif. Maksudnya kayak masa perempuan memimpin sedangkan di Islam itu laki-laki harusnya. Dan aku nggak tahu yang dari keluarga aku ya. Keluarga aku tuh dengan adanya budaya perempuan lebih yang memimpin, maksudnya kayak jadinya superior perempuan dan laki-laki itu jadi malas. Tapi di sisi lain di lingkungan Padang itu tuh malah kebalik, karena dia bawa ini agama, jadi perempuan tuh kayak nggak ada power. Jadi kayak budaya material itu kayak hampir nggak ada lagi gitu dalam lingkungan aku. Itu kayak agak membingungkan juga, mau melebihi agama atau maksudnya kayak ya agak susah gitu menyeimbangkannya gitu. Jadi agak bingung juga di aku. Ya, ini juga aktif di media. Kalau itu kuliahnya media. Pas buatlah media. Ini aktivis media. Ini korban media. Langsung kena tipu, kena scam. Kalau ngomongin soal apakah budaya bisa terkonstruk melalui media? Dan apakah pengetahuan tentang budaya Minang bisa ditransfer via media? Setuju dengan saya, cuman balik lagi kalau saya kan ngomongin soal media online gitu ya, media teknologi. Sebenarnya kan apapun bisa jadi media. Kayak tadi yang diidentifikasikan Bu Devi, misal ibu kita pergi beralek, ngajak beralek untuk apa, itu sebenarnya udah menjadi media langsung gitu kan. Tapi lagi-lagi secara pribadi gitu, saya walaupun juga pengguna media sosial yang candu banget, saya nggak mudah untuk memakai pakaian misal tren Korea, tren apapun gitu, saya tidak mudah memakainya. Cuman
mungkin akan terpakai secara tidak sengaja. Jadi itu tidak menjiwai. Jadi bagaimana saya menjadikan yang saya konsumsi itu yang dibilangkan semacam yang saya konsumsi itu menjadi jiwa saya, pilihan saya itu harus penasaran gitu, jadi harus dikasih tahu. Jadi meskipun ini ada terpapar A, B, C, D, misalnya saya terpapar budaya Korea, terus saya juga melihat secara langsung bagaimana praktik kebudayaan Minang dari orang tua, dari keluarga. Tapi kalau saya nggak kepo, saya nggak kritis, saya nggak tahu di budayanya apa, saya nggak tahu nilainya apa, saya nggak akan memakai gitu. Saya nggak akan memakai secara sadar. Jadi ya udah apa yang saya pakai, menurut saya pakai sekarang ini secara tidak sadar gitu. Tapi ternyata setelah dibahas, didiskusikan tadi, ternyata ini nilainya, ternyata ini kebaikannya gitu. Kalau saya harus pakai ini sebagai jiwa saya, bukan sebagai pakaian yang saya lepas pakai. Seperti itu mungkin. Jadi apakah bisa ditransfer melalui media? Bisa, tapi lebih lagi dengan cara tambahan, cara lanjutan dengan kayak kita sih tahu atau diskusikan dengan cara seperti ini. Sebenarnya saya juga Jadi interaktif sebenarnya. interaktif. Oke. Ya. Seperti itu. Sedikit lagi aku lupa yang di kemarin itu. Ini Sorry. siapa nih? Siapa lagi? Ini yang menanyakan dari semua. Untuk Raya, pertanyaan tadi itu sudah memberi orang selama kurang 150 tahun. Ya, itu ya. Jadi artinya teks untuk bahan itu sudah sangat banyak ya. Jadi di periode awal kemarin itu kita baca buku Pak Inyat Taufik Abdullah, Islam Adat dan Islam dan seterusnya. Nanti bisa kamu menuju sendiri. Tanya ke abang-abang ini bukunya. Jadi itu bagaimana pola hubungan antara Islam dan adat Minangkabau itu akan berbeda kasusnya dengan di sini berbeda sekali. Jadi dia itu seperti Tom Jerry. Jadi metafornya Tom Jerry sampai detik ini. Satu. Yang kedua, di buku Peggy yang kujanjikan tadi ke kamu itu ada 3 atau 4 lokasi di mana dia mengistilahkan maternal ontologi. Jadi ontologi keibuan. Jadi dia sudah masuk ke ke pandangan dunia, worldview-nya orang Minang itu dia mengistilahkan dengan maternal ontologi. Nah, ini perlu riset kolaboratif di budaya lain yang justru patriarkis. Itu kan ada Dewi Sri dan segala macam. Mengapa dia tidak menjadi atau tidak ada yang menyimpulkan maternal ontologi? Kalau UPI itu secara akademik dia berani menyimpulkan bahwa pandangan orang Minang kalau itu bersifat maternal ontologi. Kalau sudah begitu, maka potensi untuk laki-laki menjadi hero tadi itu nggak ada. Udah tertutup kemungkinan. Jadi kami ini sendiko daun. Jadi kalau ada pusat studi gender atau pusat studi feminisme di Minang yang dilakukan oleh perempuan Minang itu kami sudah jatuh di 4 tangga. Jadi posisinya lemah, lalu ditambah lagi dengan studi akademik yang mencaci maki laki-laki. Jadi tambah marah nanti kami. Gitu, tapi itu sekali lagi di dalam masalah akademik ya, di keseharian itu banyak sekali bagaimana perempuan menjadi korban-korban yang justru harus diadvokasi oleh segenap pihak. Terima kasih jawaban dari DPI, bisa jadi bahan buat abang-abang kalian. Jadi kita kan bingung dari kemarin itu apakah
ada fungsinya enggak media ini untuk meminang-minangkan orang gitu. Kalau nggak ada fungsinya ngapain ini gitu. Kalau ada kemungkinan transfer pengetahuan melalui media, artinya kerjaan kita sekarang tak sia-sia. Nah, tanggung jawab kalian memberi masukan ke kita bagaimana seharusnya kami berkomunikasi dengan generasi kalian. Itu, ya. Dengan bahasa apa gitu ya? Ya. Baik, terima kasih udah ini kawan-kawan sekalian. Tampaknya diskusi buku Women and Center Lighting Modernity Matriarki ini diskusi berikutnya Pak ya. Demikian, saya kira pembahasan ini akan teruskan lebih lanjut di ruang lain ataupun menjadi kegiatan konkret. Terima kasih udah ini, baik yang datang hari ini ataupun yang Oh, Ya. oke, sebelum kita tutup kita mohon doa dari kita semua untuk kesehatan Peggy sang penulis buku Women and Center ini. demensia Kentucky, demensia. Dan berdoa mulai. Al-Fatihah. Terima kasih sekali lagi pada udah-udah ini yang sudah ada di sini ataupun yang mengikuti di Instagram. Ada Bu Baris, ada Zika Mahum, ada Bu Kabeti. Sekian dari saya, terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.